Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas kata-kata baku yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya sebagaimana pertanyaan yang diajukan di video sebelumnya, yaitu kata-kata baku yang ada pada surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan An-Nasr. Dalam sesi ini, surat Al-Kafirun saya ganti dengan Al-Masad, supaya pembahasannya berurutan dengan surat-surat sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan kata baku apa saja yang ada dalam ketiga surat ini, saya ingin memperkenalkan apa itu Al-Ikhlas, pengertiannya seperti apa. Nah, untuk membahas ini, mari kita perhatikan kata Al-Ikhlas dalam konteks kajian Tadabbur Al-Quran Metode Asy-Syafaq masuk dalam kategori kata yang dibentuk oleh dua jenis huruf. Yang pertama ada huruf asal kata, yaitu khalasa, dan huruf imbuhan dalam hal ini adalah alif, lam alif, dan juga ada sisipan alif. Nah, di dalam Al-Quran, kata lain yang berasal dari satu huruf asal selain Al-Ikhlas adalah kata Al-Khalis. Dan ini tertulis di dalam Quran surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ketiga berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul khalis. Ayat ini diterjemahkan, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Terjemahan agama yang bersih, ya, itu dari ad-dinul khalis. Dan kata al-khalis diterjemahkan yang bersih. Nah, selain al-khalis, di dalam Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-66 juga menceritakan kata selain Al-Ikhlas yang satu huruf asal kata, yaitu khalasa. Dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kalau kita uraikan kalimat yang ada di surat An-Nahl ini dari aspek kumpulan huruf, kita akan temukan sebagaimana tampilan di layar komputer atau di layar handphone Anda, saudara, ya. Di sana sudah disebutkan. Namun tentu yang menjadi pokok pembahasan kita adalah labanan khalisan. Nah, pada ayat di atas kata khalisan diartikan sesuatu yang bersih. Bersihnya ini sangat bersih, bahkan sekalipun dia berada di antara darah dan kotoran. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini setidaknya para pemirsa pasti bisa memiliki pengertian kenapa kata Al-Ikhlas dijadikan nama surat ke-112. Silakan Anda tuliskan tanggapannya di kolom komentar. Kita lanjutkan penjelasan. Bagaimana dengan kata baku yang ada dalam surat Al-Ikhlas? Mari kita lihat. Yang pertama ada huwa, ada lam, ada wa, ada lam, ada wa, ada lam, ada la, ada hu. Jadi kalau kita hitung, semuanya itu akan ada 8 kata baku. Gitu, ya. Lalu bagaimana dengan surat berikutnya? Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Mari kita lihat penjelasannya. Yang kita lingkari pertama ada wa, ada ma, ada an, ada hu pada kata malu. Terus wa, ada ma, ada sa, ada zata, ada wa, ada hu, ada fi, ada ha, ada amin. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kalau kita hitung semuanya, jumlah kata baku yang ada pada surat Al-Masad sebanyak 14, ya. Setelah fi
itu ha, ada min ya. Lalu bagaimana dengan kata baku yang ada di surat An-Nasr? Kita tandain kembali. Yang pertama ada iza, ada wa, ada fi, ada fa, ada bi, ada ka, ada wa, ya, ada hu, ada inna, ada hu. Agar lebih mudah, idealnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti bisa membuat tabel kata baku apa saja. Nah, bagaimana bentuk tabelnya? Kita lihat sebagaimana contoh berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh tabel ya. Ada tabel yang terdiri beberapa kolom, ada nama surat, kata baku satu huruf, kata baku lebih dari satu huruf. Kenapa? Karena dalam penjelasan yang tadi saya tidak sebutkan secara spesifik mana kata baku satu huruf, mana yang lebih. Kalau kita melihat penjelasan ini, maka tentunya ada beberapa contoh kata baku yang posisinya di akhiran, sebagaimana dalam kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita temukan ada kaf, ada hu, ada hu. Nah, inilah kata baku yang dalam penjelasan as-safaq disebut dengan istilah akhiran. Hanya saja terkait dengan kata baku akhiran ini, insya Allah akan dibahas pada sesi berikutnya. Nah, demikian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda pelajari kembali, buat tabelnya supaya memudahkan Anda mengenali kata-kata baku apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tentu agar lebih kuat pemahamannya, Anda pun bisa mulai melihat arti-artinya seperti apa, karena Quran terjemahan yang Anda miliki bisa digunakan sebagai alat bantu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.